Sudah hadir bersama kita Romo Marto Sucito dari Yogyakarta yang akan menemani kita untuk berbincang tentang devosi. Romo Marto ini para uskup dan para romo kita yang pada tahun ini mencanangkan tahun devosional dengan harapan umat akan mempunyai atau menghidupi devosi yang akan menguatkan penghayatan iman kita. Dengan devosi yang kuat kita juga selamat. Pertemuan ini dengan pertemuan ini kita berharap bahwa para romo ini akan memahami bersama tentang apa itu devosi, yang kemudian pada gilirannya para romo akan bersama dengan umat juga akan mendalami arti devosi dan kemudian akan membahasnya juga di paroki-paroki, sehingga tahun devosional ini akan menjadi sangat berarti dengan kita semua mempunyai devosi yang menguatkan iman kita. Monggo Romo Marto, nganggerengan jadwal sudah ada, tapi kita bisa berproses dalam perjalanan perbincangan ini. Yang sore hari ini kita mulai sore ini sampai nanti setengah 7 makan malam. Ini ibadat sore? Ibadat sore jam 6. Nanti kita lihat perbincangan sampai di mana. Oh ya. Nggih, saudara sekalian, kita awali perjumpaan kita pada sore hari dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas pendampingan, atas penyertaan-Mu selalu bagi kami dalam perjalanan hidup kami, dalam pelayanan kami. Kini kami berkumpul untuk berbincang bersama tentang devosi yang menguatkan iman kami, yang kami hayati setiap hari dalam hidup kami. Dampingilah, berkatilah pertemuan kami pada sore ini bersama Romo Marto, agar juga kami semakin memahami arti devosi dan kemudian juga kami menghidupi bersama dengan umat yang kami layani. Berkatilah Romo Marto yang akan menyampaikan materi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo silahkan Romo Marto. Terima kasih Romo Tripomo, Monsinyur Harun, Monsinyur Afin, para Romo, Buder, Suster. Banyak Romo ini teman-teman sekelas saya. Meskipun umumnya teman sekelas saya berdiri dan waktu itu Romo-Romo masih duduk ya. Kecuali Romo Yudo ini adik kelas. Kalau Romo Toto itu asli teman dari SMA. Ya. Saya merasa terhormat untuk hadir di sini menggarap tema devosi umat. Saya dengar menjadi tema keuskupan Tanjung Karang. Apalagi uskupnya baru, semangatnya pasti baru. Ya. Semoga segalanya menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Tahun 2005 ketika Romo Tom Jacobs, dosen kita, berapa Romo di sini mengalami, Romo Tom Jacobs. Sebelum meninggal itu sempat ngobrol dengan Monsinyur Suharyo waktu itu. Beliau itu mengatakan, saya takut Indonesia nanti suatu hari akan seperti Belanda. Gereja-gereja ditinggal umat. Bayangan beliau seperti itu. Lalu kedua orang ini diskusi ngalor ngidul. Monsinyur Haryo kemudian yang cerita kepada kita. Lalu jawaban mereka sama, kesimpulannya. Ketika umat tidak bisa misa, ketika umat tidak lagi ketemu pastor, ketika umat sudah sulit untuk menerima sakramen-sakramen, gereja akan tetap hidup selama umat masih punya devosi. Devosi itu ternyata sesuatu yang bisa memelihara umat ketika hal yang formal, hal yang sungguh-sungguh kita sebut menjadi sumber dan puncak hidup, yaitu Ekaristi itu
Tidak ada. Jadi arti dan tempat serta peran devosi di dalam hidup umat Katolik, khususnya umat sederhana, bahkan itu sering lebih menentukan daripada apa yang kita sebut dengan misa kudus atau ekaristi. Ibu saya ketika sebelum meninggal sempat operasi tumor otak. Masih bertahan 3 bulan. Karena harus digundul, ketoke ngenteni rambut tukul, habis itu sedo. Tetapi yang mau saya ceritakan, ibu itu ketika ditanya, "Bu, kula sinten?" Lali aku. Terus Romo Jito, "Kalingan Rabu, aku." Wah, sopo yo? Banyak ditanya hal, banyak macam hal, lupa. Tapi Bu, masih bisa doa sembah bekti kaulo Dei Maria, lancar sekali. Kaulo pitados lancar, Romo kaulo apal, Jak Rosario apal. Tapi nama anak-anaknya lupa. Tapi yang namanya doa, devosi, apal. Ketika orang sudah kehilangan segala-galanya untuk umat awam yang sederhana, ternyata devosi itu malah menjadi kunci pegangan hidup. Ini tadi kita masuk mendengarkan lagu Nderek Dewi Maria. Tidak tahu ya, ketika dengerin lagu itu kok rasanya apa? Nges banget itu. Jadi pokoknya masuk banget. Ini devosi. Maka kita akan mendalami sesuatu yang kadang-kadang bagi para pastor, bagi para teolog itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi ternyata bagi umat dan kunci pastoral hidup iman ternyata malah sering menjadi yang sangat penting. Memang bukan yang paling penting, tapi sangat penting. Nah, saya mau menyampaikan dalam forum ini tinjauan teologis liturgis pastoral. Dengan pengandaian saya tidak tahu banyak keuskupan ini. Maka nanti pertanyaan-pertanyaan pancingan dari romo-romo yang sungguh-sungguh berhadapan dengan pastoral umat itu akan menjadi bahan diskusi bersama. Sesudah kita belajar bersama, nanti monggo kerso bagaimana mau dipraktekkan, dilanjutkan dalam aplikasi yang lebih konkret. Sebagai sumber, saya menunjuk romo-romo ini buku resmi dari Kongregasi Ibadat Tata Tertib Sakramen, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi. Ini tentang devosi. Jadi untuk tim yang mau membentuk, menyusun buku, saya kira buku ini pasti dipegang, dilihat. Meskipun kalau kita membaca nanti akan saya beri beberapa clue atau tanda, kadang-kadang memang tidak konsisten, tidak terlalu jelas, tapi saya akan membantu nanti dalam sistematisasi sendiri. Tapi ini memang buku yang sifatnya untuk kita itu sifatnya memang dapat menjadi pegangan. Yang lain-lain buku saya yang tidak terlalu penting, tapi bisa dirujuk. Memang di buku liturgi pengantar untuk studi dan praksis itu cukup lengkap. Nah, sekarang peristilahan dulu. Tidak ada keseragaman istilah juga dalam direktorium. Jadi direktorium begitu saja menyebut secara sejajar, kadang-kadang sebagai sinonim, ulah kesalehan, devosi, kesalehan umat, religiositas umat. Meskipun sebenarnya masing-masing tentu punya makna tersendiri kalau dioncei atau dikupas. Sedangkan di Sacrosanctum Concilium artikel 13 disebut di sana mengenai Pia Populi Christiani Exercisia, yang kita terjemahkan menjadi ulah kesalehan umat Kristiani.
Pada prinsipnya ulah kesalehan atau devosi tidak termasuk bagian liturgi, tapi sangat dianjurkan karena sangat bernilai dan mengumat. Bila perayaan liturgi bersifat wajib dengan pengaturan yang cermat dan ketat juga, ulah kesalehan devosi bersifat fakultatif sehingga lebih longgar pengaturannya dengan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip iman gereja dan asas-asas liturgi. Contohnya, kalau misa jelas aturannya. Bahkan misalnya soal duduk berdiri aja sudah diseragamkan. Padahal berdiri itu gaya model barat sebenarnya. Kalau di Jawa, di Jogja, saya kadang malah mempersilahkan umat duduk. Karena berdiri bagi orang-orang Jawa zaman dulu itu malah nggak sopan. Kalau berdiri loh ya. Pernah lihat ketoprak, Romo Toto itu suka main ketoprak itu. Dulu suka jadi sutradara. Saya tuh dulu manut kok jadi apa gitu. Tapi intinya kalau ada seorang raja sedang bersabda itu atau sedang ngomong semua harus duduk silo. Kalau dia mulai berdiri berarti nantang gitu loh. Nah, dalam konteks macam itu maka sebenarnya banyak pengaturan itu yang bersifat kultural. Misalnya berlutut. Itu di gereja Katolik Korea, sejauh saya tahu, saya pernah ke sana, itu enggak ada adegan berlutut. Karena berlutut itu bukan tradisi mereka. Lalu konferensi wali gereja sana minta izin ke Roma dan diizinkan bahwa semua tindakan berlutut itu dihapus. Oke, tapi yang lebih jelas misalnya misa urutannya jelas. Dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, ritus penutup. Nggak bisa kita pagi hari ritus pembuka, siang hari liturgi sabda, sore hari liturgi ekaristi, ritus penutup karo angop malam hari. Nah, nggak ada itu, tidak boleh. Tapi kalau rosario, Romo boleh enggak Romo? Rosario itu 10 Samaria itu pagi. Lalu yang siang yang berikutnya, yang ketiga jam 4. Lalu yang keempat jam 6. Terakhir mau tidur itu jam 10 Samaria yang terakhir. Boleh enggak Romo? Loh, kalau kamu sendirian enggak apa-apa, boleh. Ada yang tanya lagi, Romo kalau jalan salib itu enggak 14 Romo, kami jalan salibnya 5 saja. Di mana itu? Di Sendang sono. Maksudnya gimana kok 5? Ya pertama Yesus diadili itu. Oke. Lalu yang kedua Yesus jatuh. Yang ketiga itu Yesus jatuh kedua. Lu kok yang dipilih jatuh-jatuh. Kami jatuh terus ya Romo. Terus yang keempat Yesus disalibkan. Langsung selesai Romo. Yang kelima, itu perhentian di warung Romo. Aku ora masuk nek kuwi. Warungnya enggak masuk. Tapi boleh kalau sendiri. Mau 3 kali, mau 4 kali. Namanya devosi pribadi itu lalu sifatnya memang lebih longgar, lebih bebas. Kalau bersama-sama itu agak lain. Supaya tidak menimbulkan kesulitan, maka baiknya ada kesepakatan bersama. Ikuti aja yang sudah biasa. Tapi kalau pribadi ya enggak masalah. Nah, ini contoh konkret bagaimana sebenarnya kita itu beda antara liturgi dan devosi. Nah, pada artikel nomor 7 sampai 10 ada penjelasan istilah. Ulah kesalehan itu adalah ungkapan kesalehan Kristiani, publik atau perorangan meski bukan bagian dari liturgi tapi dinilai selaras dengan jiwa, kaidah dan irama liturgi. Tapi para Romo yang pasti devosi itu sangat sangat berkembang. Bisa muncul selalu kelompok-kelompok baru. Paus Fransiskus misalnya mempopulerkan yang devosi Santo Yusuf tidur. Wah, itu menyenangkan karena tidur itu memang menyenangkan, tidur. Devosi kepada Santo Santa jelas bisa. Kalau Santo Santanya baru bisa kemudian baru lagi. Ulah kesalehan.
Devosi aneka kebiasaan eksternal, misalnya doa, madah, kebiasaan yang dikaitkan dengan waktu, tempat tertentu, panji, medali, busana. Dijiwai oleh sikap iman, kebiasaan-kebiasaan eksternal seperti ini mengungkapkan hubungan khusus umat dengan ketiga pribadi ilahi, Santa Peran Maria atau orang kudus lainnya. Di sini tekanannya ada aspek kebiasaan, tampak secara eksternal, entah doa-doanya yang tertentu, madah, misalnya doa devosi kepada Bunda Maria, 3 Salam Maria itu yang paling terkenal ya, sering. Doa novena itu juga, apalagi nanti kita bicarakan soal novena ya Romo ya, kita baik juga bicara nanti. Karena banyak paroki punya, saya tidak tahu di sini itu sudah punya berapa gua Maria ya, tempat peziarahan. 7. Itu publik sifatnya sudah karena sering setiap pastoran punya gua Maria sendiri. Waktu FTW Fakultas Teologi Weda Bakti itu punya gua, belum ada patungnya. Kemudian kami menggoda para suster tolong berdiri di sana menjadi Bunda Marianya. Tetapi yang jelas memang bisa setiap pastoran itu punya. Nah, di Keuskupan Agung Semarang, Gua Maria itu sampai 25. Dan itu tambah terus. Nanti menjadi ribet kalau sudah laris. Nah, kenapa? Jarahnya datang banyak, kolektornya banyak. Nek kolektor banyak, mulai kayak Gua Maria Kerep Ambarawa itu kalau misal novena bisa puluhan juta. Saking ramenya dulu sebelum pandemi, ini mulai lagi. Itu romo-romo kadang-kadang ya nggak bagus juga sih. Nek sing misa romo itu kolektornya banyak. Kok yang misa romonya itu agak sedikit. Jadi lalu kehebatan romo diukur dari kolektor, itu kan jadi. Atau begini, kalau ada misa lalu paroki itu merasa ini di wilayah teritorial kami. Cukup lama keuangan Gua Maria Kerep itu menjadi masalah. Ini milik siapa? Karena terus jadi keributan, akhirnya keuskupan memutuskan zaman Romo Monsignor Suharyo itu, sekarang pengelola Gua Maria Kerep Ambarawa itu keuskupan, panitianya keuskupan, bukan paroki. Jadi memang kalau sudah menyangkut ada uang, udah itu mulai jadi masalah. Semua orang merasa ini punya hak. Ini kan di paroki kami. Saya tidak tahu di sini sudah ada belum kasus-kasus kayak gitu. Pokoknya kalau sudah menyangkut uang itu nanti bermasalah. Ini contoh pastoral devosi. Tapi di lain pihak, makin banyaknya tempat-tempat ziarah bisa dilihat secara positif. Hidupnya devosi umat. Lalu nanti bisa dilihat yang lebih banyak itu kepada Bunda Maria atau Hati Kudus Yesus atau devosi yang lain lagi. Yang di Ganjuran itu kan Hati Kudus Yesus, punya candi. Itu menjadi wisata yang lokal yang terkenal sekarang. Minggu depan itu Kardinal Ayuso dari Vatikan mendapat gelar honoris causa dari UIN. Lalu beberapa uskup datang, tapi ya itu saya diceritani Romo Vikep yang menjadi panitia setempat. Wah Romo repot bener, mau dapat tamu ini, lalu Dubes Vatikan juga mau datang. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu UIN cuma ngurusi satu orang, yaitu Kardinal Ayuso saja. Yang lain-lain itu diserahkan pada kita. Nah, kita kan yang kelabaan. Padahal Dubes Vatikan itu kan wakil resmi negara. Wah, harus melibatkan
keamanan dan seterusnya. Dan itu yang ngurus gereja semua. Wah, kita jadi macam-macam ini harus keluar ini. Jadi mereka yang mengadakan, kita yang ikut repot. Tapi oke lah, ini lebih untuk kerjasama kerjasama dengan teman-teman Islam saya kira penting. Lalu Kardinal Ayuso dan Dubes Vatikan pengen mengunjungi Ganjuran karena sudah menjadi menjadi tempat yang khas untuk dikunjungi. Itu devosi kepada Tias Dalem, hati kudus. Itu ya, kemudian kalau pernah Romo-Romo ke Ganjuran ya, kalau naik ke candi itu ada aturan toh, disuruh lepas sepatu, terus berjalan harus kayak kalau orang itu loh, mau sowan raja itu kan nggak boleh gini, gini, nggak bisa, tapi harus lampah dodok itu namanya, lampah dodok. Terus gini, ya itu kepercayaan Jawa seperti itu. Tapi maksud saya bahwa tempat ziarah ini bisa sungguh-sungguh menjadi tempat yang secara kemasyarakatan luar biasa karena mengembangkan ekonomi umat, ekonomi rakyat. Bahkan kayak Gua Maria Kerep itu kan, Romo sudah pernah ke Gua Maria Kerep ya? Monsinyur sudah ya? Itu kan dibangun tempat kuliner. Oleh Monsinyur Pujo didirikan patung Bunda Maria ya yang tinggi sekali. Banyak orang jilbaban datang hanya untuk foto. Yang penting foto, diupload dah sambil kuliner, yang dikelarisankan orang-orang sana. Jadi kalau devosi ini dikembangkan, itu poinnya bukan hanya menimbulkan kesalehan umat, tapi gerakan ekumenis, gerakan dengan kemasyarakatan, sosial ekonomi itu hidup. Itu menjadi tempat dialog, tempat jumpa dengan macam-macam kelompok masyarakat. Jadi saya mau membuka wawasan bahwa devosi itu urusannya bukan yang sekedar kesalehan dan iman, tetapi itu menjadi titik temu juga dengan orang beriman lain. Saya pernah hadir di sinode Gereja Kristen Jawa, disuruh ngomong liturgi, tetapi pertanyaannya begini mereka itu, Romo, kami itu juga sering ke Gua Maria Kerep. Kami itu juga rindu punya devosi. Kami itu rindu kayak orang Katolik. Jadi ternyata orang Kristen sekarang juga mulai tumbuh ini, aspek devosi ini. Nanti kita lihat aspek-aspek devosi macam apa. Menurut saya devosi ini memang tertanam dalam kerinduan batin setiap jiwa orang apapun agamanya, meskipun sasaran devosi bisa berbeda-beda. Kalau orang Buddha ke Borobudur itu jelas untuk beribadat, tapi juga karena memenuhi kerinduan mereka. Lalu nomor 3, kesalehan umat. Berbagai ungkapan kultis yang bersifat perorangan atau jemaat yang pertama-tama diilhami oleh bentuk-bentuk yang diwariskan oleh bangsa orang kultur tertentu, bukan dari liturgi kudus. Ini misalnya ya kalau di Jogja itu ya, kalau di orang-orang itu loh terbangan, lalu orang itu pakai apa itu kendang-kendang itu apa namanya, lawatan itu, selawatan. Itu kan berasal dari budaya kultur Jawa. Tapi kemudian dikatolikan lalu untuk mendaraskan kitab suci misalnya. Nah, ini termasuk kesalehan umat. Bukan dari liturgi kudus, tapi berasal dari tradisi setempat. Ini juga bisa kita kembangkan. Juga sebagai kesempatan untuk inkulturasi. Lalu religiositas rakyat. Itu pengalaman universal dimensi religius yang ada di dalam kehidupan suku, bangsa secara kolektif, pengalaman religius. Ini
sebagai istilah yang umum, tapi menyangkut kerinduan tadi. De facto, direktorium hampir menyamakan istilah ulah kesalehan dan devosi. Di beberapa nomor saya banding-bandingkan penyebutannya itu sebagai sinonim. Jadi meskipun membedakan secara rinci sebagai istilah, tetapi ternyata dalam penggunaannya itu sana sini. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian devosi atau ulah kesalehan. Oh ya para Romo, saya punya 2 tulisan ini, PPT ini nanti akan saya berikan, tapi juga ada tulisan dalam bentuk Word, itu nanti bisa menjadi nanti saya berikan atau besok. Kita fokus dulu sekarang ke pengertian devosi atau ulah kesalehan. Kata devosi dari kata Latin devotio, devovere. Ya, kata kerjanya, maknanya artinya kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah cinta bakti. Maka dengan kata istilah cinta bakti itu berarti devosi itu menyangkut sikap hati penuh cinta untuk menghormat, berbakti kepada Tuhan atau pribadi tertentu yang dicintai, dikagumi. Poin penting di situ, nah ini yang sering dilupakan. Kalau orang berdevosi itu selalu ada unsur bukan hanya suka, tapi mencintai. Jadi kalau devosi tapi masih terpaksa, kalau saya wawancara dengan para frater, jenengan frater itu devosinya apa? Rosario Romo. Wah bagus. Setiap hari frater, enggak Romo, bulan sekali. UWW mau komunitas ya? Iya Romo. Namanya bukan devosi itu frater. Devosi itu penuh cinta dan dilakukan setiap hari atau sekarang sekurang-kurangnya 2 atau 3 hari sekali, pokoknya seringlah. Kalau dilakukan dengan kadang-kadang, itu pun terpaksa karena kewajiban, sanes devosi menika ndoro. Sanes menika bukan. Maka penting di sini, orang nanti disebut orang sudah berdevosi, itu memang orangnya penuh penghayatan dengan cinta, melakukan itu, suka melakukannya. Memang kalau saya kadang-kadang berseloroh dalam arti umum, sebenarnya devosi itu bisa dalam arti ya setiap kali kita menyukai sesuatu sebagai perbandingan ya, meskipun terminus teknikus devosi itu untuk konteks peribadatan atau iman kita. Tapi kalau romo-romo suka sepak bola, bahkan ada orang minta minyak suci tapi karena sedang final, mau meninggalnya disuruh ditunda. Orang mau meninggal disuruh ditunda. Karena sedang nonton gitu. Nah, itu Romo itu berdevosi kepada sepak bola. Kalau jago kita kalah, saya itu selalu jagoi kalau Piala Dunia itu kan Brasilia, kalah terus iki. Wah, wis baru kowe wegah nonton aku. Lia-liane wis ra tertarik itu. Jadi itu devosi. Devosi itu sesuatu yang sangat pokoknya disenangi gitu loh. Kayak para Romo harus bangun pagi jam 2 pun kalau sedang final Liga Champion itu kan kita kadang-kadang bangun, saya kadang-kadang juga ikut bangun itu. Itu Romo berdevosi kepada sepak bola. Ibu-ibu mungkin suster-suster kalau nonton sinetron sampai ikut nangis, nah, itu berarti suster atau ibu devosi kepada sinetron. Lain perkara kalau ibu-ibu itu sukanya main kepasturan, ya. Nah, itu namanya devosi kepada Romo. Loh, ibu-ibu paroki kok itu Romo? Oh iya, ngurusi dapur. Itu dalam pengertian yang sangat luas tentu saja. Tapi memang terminus teknikus devosi itu untuk istilah konteks liturgi peribadatan. Nah, tapi devosi sendiri nomor 2 dibedakan dari liturgi.
Sudah saya singgung, liturgi itu berciri resmi. Di situ ungkapan misteri Kristus dan hakikat asli gereja. Contoh misa kudus. Itu kan ungkapan gereja yang resmi. Sebanding misalnya kalau bendera merah putih, itu kan bendera yang resmi. Upacara 17 Agustus, itu kan upacara resmi. Orang nggak boleh kreatif lalu benderanya Romo. Anak-anak muda misalnya, ya Romo ya, kita kreatif ya Romo. Maksudnya gimana? Benderanya kita bikin tidak Romo. Itu kan terlalu statis, kaku Romo. Merah di atas, separuh, putih separuh. Saya buat yang tengah itu bergerigi ya Romo ya. Sekali-sekali Romo. Oh, kamu buat seperti itu langsung viral, langsung tangkap polisi, kamu menghina lambang negara dengan sendirinya. Jadi karena resmi. Maka liturgi juga berciri resmi. Harus imam yang memimpin, menghadirkan Kristus, hakikat asli gereja dan seterusnya. Dan menjadi tugas pelaksanaan imamat Yesus Kristus oleh tubuh mistik Kristus, yaitu kepala dan anggota-anggota. Ini rumusan SC7 jelas ya. Definisi liturgi. Nah, devosi dibedakan, bukan ungkapan resmi. Tapi sering kesan saya cukup banyak. Saya mohon maaf ya, saya mau menyebut suatu kelompok imam-imam balita yang pernah saya dampingi. Diminta Bapak Uskupnya, saya dampingi 3 hari. Lalu dalam forum itu saya adakan diskusi atau sharing kelompok. Salah satu pertanyaannya adalah, Romo, apa yang menjadi devosi Romo-Romo setiap harinya sebagai imam selama ini? Saya kaget Romo hasilnya. Gak ada. Kalau menyebut mancing ya, sepak bola itu bukan devosi. Tadi cuma yang dagelan bahasanya. Tapi saya kaget. Tidak ada. 1-2 mengatakan rosario tapi nggak acek Romo. Apalagi adorasi nggak ada. Dan ketika saya ngomong gitu sama Romo pendamping yang lebih senior, Romo saya kok kaget ya. Romo-romo muda ternyata banyak yang tidak punya devosi ya. Mbok tolong ini mungkin entah bagaimana digarap. Bukan selalu karena romo-romonya itu tidak baik. Tetapi sering, pertama, kesibukan pastoral itu luar biasa. Dan kebanyakan romo-romo itu sibuk secara administratif. Apalagi ekonom keuskupan itu suka mengubah-ubah laporan katanya. Oh di sini enggak ya? Kalau di Semarang, ganti mana formatnya, ganti mana formatnya. Lalu apa masalah-masalah ya pastoral sehari-hari ya, melayani umat, misa bisa berapa kali dan seterusnya. Kadang sebagai imam sudah cukup puas dengan melayani misa, tapi lupa untuk berdevosi. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi suatu saat imamat itu menjadi kering. Maka pertanyaan yang sama tidak usah dijawab ya Romo ya, dijawab sendiri aja. Apakah Romo-romo punya devosi? Ini mungkin pertanyaan paling pokok, paling penting sebelum kita nanti ngomong devosi kepada umat. Tapi nggak usah dijawab. Atau besok mau di-sharingkan juga bisa ya, itu nggak apa-apa. Karena menurut saya kita nggak bisa ngomong baik kalau kita sendiri tidak menghayati. Salah satu devosi. Kalau romo-romo suka doa di depan sakramen Maha Kudus, itu sudah devosi. Doa pada sakramen Maha Kudus, atau adorasi atau apa, atau pegang rosario. Pegang nggak apa-apa Romo. Tapi lebih baik lagi didoakan.
Saya setiap malam adorasi 1 jam sambil doa rosario setiap malam, kecuali pergi-pergi gini ya, nggak ada kesempatan. Tapi yang mau saya ceritakan, saya kalau di depan sakramen itu kan saya doanya yang paling pokok kan rosario. Jarang rosario itu saya bisa selesai, karena mesti tertidur, ngantuk. Rosario itu daya ngantuknya kuat sekali. Enggak tahu, pengalaman orang juga tahu. Sudah sembah bekti itu, saya kan bahasa Jawa ya, sembah bekti kalau Dei Maria kasih ngalah. Saking hafalnya dan tidak terpikir, kemudian ya dah. Tahu-tahu 1 jam itu hampir selesai, itu sudah baru 10 Salam Maria, 20 Salam Maria udah. Kalau bisa selesai itu, wah itu longko itu langka. Pernah ada ibu-ibu tanya dalam forum, Romo kalau saya mau tidur nggak bisa tidur lalu rosario, boleh nggak Romo? Apa itu nggak menghina Bunda Maria? Enggak Bu, silahkan aku. Tapi nganu ya Romo, kalau rosario itu nggak pernah selesai udah tertidur. Apakah saya ada kewajiban besok paginya melanjutkan? Nggak usah Bu, mulai lagi aja. Pokoknya ibu itu melakukannya dengan gembira, dengan cinta pada Kanjeng Ibu Bunda Maria, yang pasti akan ngantar kita pada Tuhan Yesus. Dah, yang penting itu. Oh nggak apa-apa ya Romo ya, berhenti di tengah jalan. Nggak apa-apa Bu, saya juga rosario nggak pernah selesai juga kok Bu. Oh Romo juga toh? Iya, oh ya sudah saya lega. Oh ya, dengan umat tuh saya buat seenak-enaknya gitu ya. Ya Romo kalau nggak doa itu nggak bisa tidur. Pikirannya kemana-mana. Ya Bu, tahu Bu ya kemana-mana. Utang toh Bu? Iya utang. Mikir utang Romo. Nah, sekarang saya sampaikan ciri-ciri devosi atau ulah kesalehan. Dari beberapa sumber ada 4 yang bisa saya sebut. Ungkapannya lebih sederhana. Jadi kalau devosi itu complicated, rumit, bikin orang bingung, kita itu devosi deh itu. Itu namanya kuliah. Bikin bingung itu kan kuliah gitu. Spontan, pengaturannya lebih longgar. Kelompok karismatik itu kalau memimpin doa ketok banget. Tuhan, jamahlah hamba-Mu ini Tuhan. Semoga pastor kami ini Kau jamah ya Tuhan. Tuhan anugerahkanlah Roh-Mu sendiri dalam lidahnya, supaya dalam lidahnya keluarlah sabda-Mu sendiri Tuhan. Itu devosi. Karena secara Romawi doa yang baik gak kayak gitu. Tuhan tuh sekali aja nyebut, kayak doa pembuka itu loh. Allah Bapa makasih, kami bersyukur kepadamu. Enggak diulang-ulang. Tapi kalau devosi kayak itu, Tuhan, pakai kata-kata jamahlah dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang apa mungkin lebih lebih afektif. Jamahlah hamba-Mu ini Tuhan. Kalau Romo-Romo mimpin doa pembuka, ya Allah, jamahlah hamba-Mu, itu wah harus kecampuran devosi. Maka nggak ada doa pembuka itu seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi memang nggak biasa dalam bahasa Indonesia kata jamah itu. Jamah ya, benar ya? Jamah. Sederhana. Salam Maria itu kan sederhana sekali, tau? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Saya yang paling sebel itu kalau anak-anak muda itu loh. Salam Maria penuh rahmat sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati. Jadi akhirnya cuma Salam Maria sampai mati. Oh, cepet banget rosario nih. Kepalanya terus langsung buntute ya. Spontan ya. Lalu ciri khasnya punya banyak ragam ungkapan ragawi, fisik, kelihatan, lahiriah,
ada tata gerak dan simbol. Coba ziarah. Ziarah itu nilainya kan bukan hanya ketemu Bunda Maria di sana, tapi proses tata geraknya ke sana itu loh. Serahkan aja ke frater-frater, mesti seneng itu. Lalu bawa gitar, nyiapin panitia, sangune opo. Wah, menyiapkan sangu itu kan sudah tata gerak tersendiri itu. Terus apa namanya, bekalnya apa tadi sudah. Terus nanti duduknya gimana, terus pakai bis ya. Terus anak-anak kumpul dengan anak-anak, wah selalu nyanyi-nyanyi di bis. Lalu proses kumpul, titik kumpulnya di mana, lalu bersama-sama ada pengumuman apa, jangan lupa ini nanti kalau capek jangan lupa minumnya, nanti makannya kita di sana. Loh, proses itu semua itu kan membangun komunio. Membangun komunio, persekutuan, tapi juga ada aspek perjuangan karena mau mencapai sendangnya itu. Nah, sekarang ini berbeda. Zaman saya tahun 70-an, kalau ke Sendang sono itu nggak ada jalan enak, harus jalan kaki dari Selanden. Sekitar 5 kilo ya. 5 kilometer kalau tidak salah. Sekitar 5 kilo. Dan jalannya itu belum aspalan. Masih apalagi kalau hujan. Itu wah lebih becek lagi. Nah, maka aspek menuju sana itu perjuangan. Nah, sekarang tempat ziarah yang laku adalah yang lengkap sarana prasarananya. Gua Maria Krep itu disukai karena apa? Parkirnya luas, kulinernya lengkap, lalu dijangkau mudah. Bahkan untuk difabel itu boleh masuk langsung ke depan pasturan atas itu, sehingga berjalan sebentar aja, kalau perlu pakai kursi roda itu sampai ke Gua Maria. Tapi jangan tanya Gua Maria Sendang Sono yang jauh lebih legendaris, lebih dari aspek sejarah itu lebih penting, karena tempat baptisan pertama ya tahun 1904 orang Katolik di KAS itu di Jawa. Tapi lebih laku Krep karena sarana prasarananya lebih mudah. Juga akses dari jalan raya itu gampang. Maka kalau Romo mau mengembangkan tempat ziarah yang baik untuk orang zaman sekarang, itu harus lengkap sarana prasarananya. Jalan-jalan, kerjasama dengan bupati, dengan kepala daerah setempat untuk membuat jalan, itu semua akan lalu mulai ada tempat-tempat penginapan, itu semua menjadi bagian dari wisata religius. Wah, itu orang sekarang begitu. Aspek askesenya itu berkurang. Tapi ini sesuatu yang memang terjadi sekarang ini. Mencium patung, tempat kudus, relikwi, ziarah, prosesi, mengenakan medali, itu kan semua kelihatan. Relikwi itu juga. Ziarah sudah saya sebut, prosesi jelas. Dulu waktu Kongres Ekaristi Keuskupan Agung Semarang pertama di Ambarawa itu kan kami prosesi membawa sakramen Maha Kudus dari gereja Ambarawa menuju Gua Maria Krep. Itu sudah izin mas tempat kepolisian dan seterusnya, lalu memakai jalan itu separuh itu jalan Ambarawa Magelang Ambarawa Semarang itu. Yang menarik, pas kami peraraan itu harusnya masjid itu ada azan atau apa ya? Itu dihentikan. Mereka menghormat dan mereka keluar melihat kami. Dan itu kami terharu itu bahwa mereka begitu respect. Memang kami sudah banyak lobby supaya itu sukses. Itu prosesi sakramen Maha Kudus. Itu membawa pengalaman lain. Prodiakonnya yang membawa sakramen itu sekitar 1 kilometer, 900 meter tepatnya,
dari gereja Jago Ambarawa ke Gua Maria Kerep Ambarawa itu sekitar 900 meter. Para prodiakon itu 3 hari sebelumnya puasa. Lalu pengakuan dosa. Jadi ada laku istilahnya itu. Ternyata acara proses itu bisa membuat mereka sungguh-sungguh ada perubahan, ada sesuatu yang mereka lakukan. Lalu rumusan doa lebih longgar. Jadi Romo-romo kalau ditanya, Romo saya doa novena 3 Salam Maria tapi lupa catatannya. Tapi pokoknya saya mendoakan akhirnya 3 Salam Maria 3 kali. Tapi doanya itu saya lupa, enggak saya bawa. Sudah saya cari-cari, anak saya itu saya suruh bawa kok lupa. Padahal saya sudah di depan patung Bunda Maria, ini gimana? Terus saya spontan, Romo. Boleh enggak Romo? Sah enggak Romo? Bilang aja, sah gitu aja. Namanya doanya lebih longgar. Awang banyak yang enggak doa novena aja sukses terus kok. Ya ini cuma candaan, tapi intinya memang lebih longgar doanya. Dikaitkan dengan penggunaan patung kudus, tempat kudus, saat kudus, waktu yang kudus. Para romo kan banyak toh yang adorasi atau kebaktian Saya Maha Kudus pada malam Jumat pertama, ya kan? Atau pas Jumat pertamanya, itu kan berarti romo pakai waktu, saat yang kudus, malam Jumat pertama. Atau pengeraraan patung Maria juga ada beberapa tempat. Yang besar itu Semana Santa di Keuskupan Larantuka, ya. Itu pas Jumat Agung. Jadi ada saat kudus juga. Nah, kapan orang disebut telah berdevosi? Orang disebut telah berdevosi apabila telah memiliki cinta untuk berdoa devosi tersebut. Ini saya tekankan, melakukannya dengan kasih, dengan senang. Gampangannya senang, aku senang melakukan itu. Maka biasanya devosi yang sungguh populer seperti di ziarah itu maunya orang-orang senang. Mungkin beberapa romo, saya masih ingat romo-romo Unio Tanjung Karang pernah juga keliling-keliling ke KKS, ke kunjungan-kunjungan itu ya. Ke Kerep pernah gitu ya. Iya toh? Nah, itu kan sebenarnya asik sekali. Selain sowan Kanjeng Ibu, poinnya juga komunio, kerjasama, juga lepas gawean kerjaan rutin sehari-hari di sini ya. Tidak dicari umat, tidak dicari uskup ya kan. Pokoknya izin resmi. Wah, itu kan asik. Tapi ada cinta melakukannya. Lalu menjalankan secara teratur dan konsisten, ini penting. Tadi para fraterku tadi, kalau ada frater lalu mengatakan sebulan sekali, itu bagi saya tidak devosi, itu ngot-ngotan. Itu pun karena kewajiban. Lalu menghayati semangatnya dalam kata dan perbuatan sehari-hari. Kalau orang berdevosi kerahiman ilahi yang sangat getol dan hebat terjadi di umat. Hanya saya pengamatan saya kok KI itu kerahiman ilahi itu banyak lakunya di kelompok orang tua ya. Di sini gimana? Sama ya. Apa karena orang tua itu bukan hanya karena lebih saleh, tapi juga menjelang, tapi ada yang ketiga Romo. Refleksi saya, karena dosanya memang lebih banyak, jadi butuh kerahiman. Saya bulan Juli Agustus kemarin kan memberi retret romo-romo dan uskup-uskup sekeuskop di Timor Leste, dua gelombang. Saya membuat buku temanya Tergerak oleh Belas Kasihan. Itu memang saya rencana untuk kalau retret itu bagus. Intinya kita itu hidup dalam panggilan dan boleh menjadi imam Buder Suster sampai saat ini melulu karena belas kasih Allah. Nah,
ketika ada novis postulan CB waktu itu yang bertanya kepada saya, Romo temanya apa untuk retret mereka? Belas kasih Allah. Terus mengapa kalian bisa memahami enggak betapa hidup panggilan ini melulu karena belas kasih Allah? Anak-anak muda itu seperti kelihatan bingung-bingung gimana. Mungkin mantuk-mantuk tapi mantuknya itu enggak paham. Terus saya mengatakan, kalian pasti belum paham, belum ngeh istilah saya. Bukan karena kalian masih muda, tapi karena dosamu masih sedikit. Pengalaman saya makin tua, itu makin banyak dosanya, sehingga belas kasih Allah makin dibutuhkan. Contoh Yohanes bab 8, ketika ada perempuan berdosa berzina itu, ya toh, Yesus bertanya karena didesak untuk merajam itu, siapa yang tidak punya dosa silahkan melempar batu yang pertama. Akhirnya pergilah mereka, mulai dari yang tertua. Itu petunjuk emang yang. Maka ketika orang berdevosi KI tapi susah mengampuni sesamanya, untuk saya tidak pas. Harus satu kata dan perbuatan, satu dalam kata dan perbuatan. Kalau kita berdevosi pada Bunda Maria, ada beberapa ciri. Pertama, mesti dekat dengan Yesus, karena Bunda Maria itu pasti membawa orang pada Yesus. Yang kedua, juga merasa semakin dekat dengan ibu, tapi di lain pihak juga semakin memiliki semangat kepedulian, semangat keibuan, dalam pengertian kepedulian, kelemah lembutan yang menjadi menonjol. Dengan lain kata, orang yang berdevosi itu mestinya bukan hanya mengungkapkan dalam kata-kata, tapi juga menghayatinya dalam perbuatan. Kenyataannya, devosi dapat melengkapi apa yang sering dipandang kurang dalam liturgi, yaitu sisi afeksi, emosi dan kerinduan batin dengan segala ungkapan lahiriahnya. Seperti tadi saya berikan contoh, doa-doa liturgis kita itu kan tertentu dan dibuat dengan resmi dan diminta kita ya taat pada buku. Oke. Tapi masalahnya kan ada doa-doa yang tidak tercakup semuanya dalam rumusan tersebut. Seandainya tercakup pun butuh eksplisitasi. Nah, dengan devosi itu diberi tempat. Maka orang-orang karismatik, tadi seperti saya berikan contoh, doanya dengan itu menyebut Tuhan, tiap kali Tuhan, 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 Tuhan. Padahal tata liturgi Ritus Romawi itu ciri khasnya padat, singkat, strukturnya jelas, tidak diulang-ulang. Devosi enggak, pokoknya sesuai dengan isi batin dan afeksinya. Sekian Romo untuk tahap ini. Nanti saya akan masuk ke bagian berikutnya tentang beberapa sudut pemahaman munculnya devosi. Apakah dari istilah pengertian, lalu ya pokoknya apa yang saya obrolkan ini tadi ada yang mau ditanggapi? Pokoknya kita aja, santai aja. Kecuali sudah jelas saya akan lanjut. Gimana Romo Pomo? Ya, ini hampir 1 jam saya ngomong. Menarik apa yang dikatakan oleh Romo. Pertanyaan saya, mana lebih dulu kebiasaan orang berdoa secara devosi itu atau liturginya? Devosinya dulu, kebiasaan mulai terjadi,
seperti yang diungkapkan tatkala Bunda Maria dinyatakan sebagai bunda yang terangkat ke surga, itu rupanya sudah lama sekali orang berdevosi kepada Bunda Maria. Kemudian gereja menyatakan Bunda Maria diangkat ke surga tanggal 12 itu. Mana lebih dulu, Romo? Monggo. Pasti bukan pertanyaan mana lebih dulu telur dan ayam ya. Bukan. De facto, Romo, dalam perayaan liturgi bahkan peringatan dan pesta memang devosi lebih dulu, Romo. Misalnya hari raya tubuh dan darah Kristus itu tadinya kan berangkat dari situasi gereja abad 11 ketika Berengarius dari Tours, Prancis itu menolak realis presensia, bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Sebagai reaksi atas bid'ah ini, gereja didukung para uskup, seluruh umat, lebih-lebih umat dulu, itu meyakini bahwa sungguh-sungguh Tuhan hadir dalam rupa roti dan anggur. Nah, dari sana devosi kepada sakramen Maha Kudus tumbuh pesat. Sampai akhirnya sekitar awal abad 14 tahun 1300-an itu Paus memutuskan dua minggu sesudah Pentakosta, kalau tidak salah. Ropomo benar ya? Pentakosta, Tritunggal, lalu hari tubuh dan darah Yesus, lalu hati kudus Yesus, hari Jumatnya. Jadi memang cukup banyak perayaan liturgi itu dimulai dari devosi. Meskipun begitu, keduanya liturgi maupun devosi tidak punya tataran yang sama. Sudah saya katakan tadi, liturgi lebih pokok, bahkan dari sana segalanya hidup, mendapat sumber kekuatannya. Di lain pihak, kedua-duanya, dan itu sangat ditekankan dalam teologi, nanti akan saya sampaikan, mengalir dari misteri Yesus Kristus yang wafat dan bangkit atau misteri Paskah yang satu dan sama. De facto perayaan Ekaristi memang didirikan, ditetapkan oleh Kristus waktu malam perjamuan malam terakhir. Ditetapkan. Tapi perayaan Ekaristi pertama bukan perjamuan malam terakhir. Jelas ya, Romo ya? Ini udah tahu ya. Karena apa? Karena perayaan Ekaristi itu menganangkan, menghadirkan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Kamongko itu padahal pada waktu itu Yesus Kristus belum wafat dan bangkit. Ditetapkan, tapi lalu dirayakan pertama kali kapan? Entah kapan, tapi intinya pasti hari Minggu. Mengenangkan kebangkitan Tuhan, sehingga disebut hari Minggu, Domingus itu. Dengan lain kata, perayaan Ekaristi juga sudah sangat awal untuk merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi memang kemudian itu kan liturgi kemudian jadi Ekaristi itu. Tapi kemudian itu dibarengi dengan macam-macam praktek iman yang tanpa batas bahkan, tapi intinya semua mengalir mendapat kekuatannya dari misteri Paskah. Itu, Romo, jawaban saya. Makasih ya. Selanjutnya, terima kasih, Romo, menarik membicarakan tentang devosi ini. Nah, devosi yang paling terkenal itu adalah devosi kepada Bunda Maria, entah itu dengan doa rosario, ziarah-ziarah, atau doa novena, 3 kali salam Maria, atau 3 kali salam Maria. Nah, dari sana begitu banyak pengalaman ketika orang berdoa novena 3 kali salam Maria itu dengan memohon sesuatu lalu dikabulkan. Lalu biasanya orang-orang yang dikabulkan itu datang kepada pastor sebagai ucapan syukur atas terkabulnya doa 3 salam Maria, maka misa gitu. Nah,
pertanyaan saya yang sering menjadi pertanyaan adalah secara teologis atau psikologis atau apa gitu, hubungannya gimana gitu loh, bahwa devosi 3 Salam Maria itu kok bisa mengabulkan doa dari orang yang menjalankan itu loh, hubungannya piye gitu loh. Itu aja mau, makasih. Ya, sejauh saya tahu Romo hubungannya baik-baik saja Romo. Nah, pertama, Romo Grunen menulis Mariologi. Mungkin ada Romo yang pernah membaca. Tapi terus terang kalau membaca bukunya Romo Grunen itu pusing 7 keliling. Saya yang studi khusus sakramen saja dan nulis buku tentang sakramen gereja, baca bukunya Romo Grunen yang sakramentologi itu pusing. Malah saya lebih jelas membaca bukunya Schneider yang Dinae Gottes yang bahasa Jerman itu. Tapi Romo Grunen itu wah susah, mungkin saking pinternya Romo Grunen. Tapi yang jelas di buku Mariologi itu beberapa bagian saya baca, mengapa Bunda Maria begitu populer. Lebih-lebih itu sejak awal sudah ada. Yang paling terkenal ketika Konsili Efesus ya. Ingat Konsili Efesus, Nestorian itu menolak gelar Maria sebagai Bunda Allah, tapi hanya Bunda Kristus Tokos, tapi bukan Theotokos. Pasti ingat nih ya dogma Maria. Romo Grunen menulis bahwa dalam diri umat itu semakin berkembang suasana kebatinan yang merasa pendosa dan jauh dari Tuhan. Maka dibutuhkan pengantara yang kayak kita. Dalam hal ini lalu Maria tampil sebagai sosok yang lebih dekat. Pertama, Maria itu manusia biasa. Oke, Yesus juga manusia biasa, tapi kan juga Allah. Orang selalu, saya kadang-kadang kalau ngomong sama anak-anak itu loh, anak-anak muda, "Bu, kamu tuh meneladani Yesus." Ya nggak bisa, Yesus itu kan anak Allah. Duh, piye ya? Ini Yesus itu manusia biasa, tapi kan Allah juga. Ya bener juga ya ta. Tak kon nyontoh angel banget. Yesus kan sempurna, Yesus kan anak Allah, kan nggak ada dosanya. Ya memang nggak ada dosanya. Jadi memang kalau ngomong Yesus itu memang ya Tuhan kita ya manusia sungguh-sungguh, tapi juga sungguh Allah. Jadi ya berbeda juga. Bunda Maria enggak. Disitulah pada Bunda Maria umat menemukan sosok yang lebih dekat. Yang kedua, ibu itu di mana-mana memang dekat dengan anak-anaknya. Ibu saya Suwargi dan Bapak Suwargi ketika masih hidup, kalau karena anak datang, ibu bapak di depan, ibu di dapur, kami semua ke dapur. Ketika bapak datang, kami bubar. Saya tidak tahu pengalaman Romo-Romo. Di mana di situ ibu, kita itu kumpul gitu loh. Karo ibu ini, karo bapaknya orang pati seneng. Ya bukan nggak seneng, tapi ya gimana ya, orang bapaknya memang beda kok ya. Aspek psikologis ini Romo juga mendukung dalam kebatinan umat berabad-abad bahwa kedekatan dengan Maria itu memang sesuatu yang lebih manusiawi untuk kita. Jadi tekniknya memang begitu. Kalau mau dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Bunda Maria dulu. Yang kedua, mengapa 3 Salam Maria? Karena devosi ini memang ada di buku-buku kuno Romo. Dan juga 3 Salam Maria ini memang sangat populer ya karena sejak awal itu diperkenalkan. Sebelum kita tahu devosi-devosi lain kayak Kerahiman Ilahi kan baru-baru saja, sejak tahun 2000-an toh. Tapi kayak 3 Salam Maria itu sudah lama. Dan itu relatif mudah tinggal mengucapkan dan ada kata-kata sebutkan wujudmu. Sekarang saya ini nggak pernah doa devosi 3 Salam Maria itu. Saya hanya rosario aja nyebut Salam Maria terus
Nek ya sak rampunge. Kudune 1 rosario itu 50 salam Maria 10 2 kali itu udah prestasi untuk saya itu. Tapi intinya karena saya tahu teorinya, devosi itu longgar. Gitu loh. Kalau ibu-ibu tadi kan gimana ya Romo? Enggak selesai Romo. Apa harus saya selesaikan ya Romo ya? Enggak apa-apa Bu, ngono kuwi. Kula nggih sami. Oh Romo juga toh ya. Wah lega saya. Kelingan deh. Orang-orang sederhana itu loh. Nah, novena 3 Salam Maria itu memang sederhana. Dan kata-katanya juga menyebut dengan jelas permohonan-permohonan, dan kadang-kadang ada unsur-unsur mesti diwujudkan, mesti dikabulkan. Tapi Romo ya, nanti akan ada pada saatnya, nanti saya akan menyampaikan bahaya dari devosi itu pandangan magis. Pandangan magis ya, pandangan magis itu intinya menempatkan yang bukan Allah sebagai sumber terkabulnya doa. Misalnya, mau doa terkabul, pakai doa ini loh. Doa ini jos, tidak akan meleset. Doa yang pasti novena terkabul, yaitu itu loh, novena Yudas Tadius itu ya. Dan syaratnya apa? Harus disebar di tempat doa. Di Krep tuh saya dulu kan setiap minggu saya ke sana. Acara saya apa? Ngumpulin itu doa-doa itu, tak suwek-suwek, buang. Buang. Ketika saya harus memberi nihil obstat untuk doa ini, corek tebal, tidak boleh aku ngono kuwi. Wong kata-katanya doa ini tidak akan gagal. Tuhan pasti mengabulkan. Ini ada persoalan serius dalam secara teologis. Allah kok bisa didikte? Allah kok seolah-olah bisa di bawah apa tekanan, oh sudah mengucapkan doa ini Allah tidak ada kata lain selain terkabul. Ya sakersane beliau tuh ya. Waktu Allah itu maha kuasa, bebas dari kita kok. Jadi aneh, secara teologis sudah aneh itu doa itu. Apalagi syaratnya harus itu amblederi itu ngotor-ngotori di mana-mana. Doa 3 Salam Maria itu oke itu. Banyak doa yang memang tidak masalah dan baik. Jadi Romo, jawaban saya akhirnya ini. Kok mesti terkabul? Karena dikabulkan Tuhan, Romo, jawabannya itu. Mengapa Tuhan mengabulkan? Ya misteri agung mungkin memang ya sesuai dengan kehendaknya. Tapi pengalaman saya pribadi, makin lama saya berdoa itu, saya makin lama tidak pernah mohon. Karena Tuhan itu selalu memberi yang terbaik pada saya. Diminta atau tidak. Itu loh. Asal kita dekat dengan Tuhan. Apakah menjawab Romo? Kurang lebih ya Romo ya. Mungkin banyak kurangnya tapi ya. Masih? Terima kasih Romo, saya Romo Andreas Basuki. Ya, Romo Basuki. Saya ada pertanyaan, tetapi sebelumnya saya mau komentari apa yang Romo sampaikan tadi, bahwa ada anak muda yang ya, kalau contoh Yesus kan Allah yang nggak bisa. Tapi kan dalam Injil Matius itu beberapa ayat berapa enggak tahu. Hendaklah kalian sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kepada Allah saja kita harus ya menjadi tujuan kesempurnaan. Yang kedua, saya pernah baca buku mengapa gereja Kristen itu banyak sekali tercerai-berai, pecah-pecah banyak. Itu jawabannya dari buku itu yang saya baca, itu ditulis oleh orang Kristen yang kembali lagi ke Katolik. Tadinya Katolik, dia Kristen lalu kembali lagi Katolik, lalu menulis buku dan menjawab ini. Karena seperti ayam saja, kalau kehilangan induk dia akan bubar. Justru karena Katolik itu bisa bersatu karena punya induk, yaitu Ibu Maria. Itu yang
saya terima dari buku itu. Lalu yang ketiga tadi masalah apakah yang menjadi syarat untuk menjadi devosi, tadi saya sudah temukan satu jawaban dari Romo bahwa antara lain untuk menangkal bid'ah. Tetapi saya masih ada pertanyaan lagi, yaitu apa kriteria sebuah kelompok devosi sehingga itu diakui sebagai devosi? Apakah ada syarat-syarat, misalnya mukjizat dikabulkan atau berdasarkan tradisi oleh orang kudus? Yang saya lihat begini, ada kelompok KTM dan itu dulunya kelompok itu getol sekali dengan karismatik. Kemudian memprakarsai kelompok KTM itu sudah menjamur di beberapa wilayah. Tetapi kan ini tidak menjadi populer, tidak mendunia, dan hanya saya dengar ya hanya di Indonesia saja. Dan apakah ini lalu oleh gereja bisa menjadi devosi, mendapatkan ya kalau itu berupa buku imprimatur atau nihil obstat kalau dicetak? Itu pertanyaan saya, Romo. Terima kasih. Baik Romo, makasih. Yang komentar 1-2 tidak perlu sayangannya ya Romo ya. Saya komentar nanti menjadi komentar atas komentar. Yang ketiga, ya, apa kriteria sebuah devosi kelompok itu dapat diterima? Saya kira beberapa hal. Pertama, jelas ajaran iman atau yang dihayati, diimani dan dihidupi itu sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Iman akan Allah Tritunggal, pengakuan atas 7 sakramen, atas hierarki gereja. Kalau kita belajar dari kelompok-kelompok bid'ah, kelompok Waldenses misalnya, kelompok Qatar, itu kan dualistik. Jadi menolak semua yang bersifat badani, yang lahiriah, yang benar cuma yang rohani. Nah, ini sudah langsung bertentangan dengan gereja. Malah kelompok Waldenses itu mengatakan, tapi mereka sebenarnya sangat bagus loh, yaitu apa? Kembali ke semangat gereja purba, gereja awal dengan mati raga, menghayati kemiskinan sungguh-sungguh, karena waktu itu gereja memang banyak yang Romo Uskop, banyak yang apa sangat duniawi lah. Tetapi ada ajaran mereka misalnya tidak mengakui kuasa imam untuk memimpin Ekaristi. Dengan lain kata, mereka itu berpendapat awam pun bisa merayakan Ekaristi, memimpin Ekaristi. Itu kan sudah langsung berhadapan dengan praktek dan ajaran iman gereja misalnya. Jadi dari sekian ajaran maupun prakteknya Romo ya, itu mesti sesuai dengan yang kita imani. KTM sudah saya tahu memang orientasinya pada Roh Kudus, benar ya Romo ya? KTM itu dari Romo Yohanes kalau tidak salah. Tapi kelompok itu juga sangat berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Memang ada praktek yang ya ini juga sesuatu yang kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang polemik di tengah umat karena penyembuhan itu. Ya, penyembuhan itu. Tapi pada umumnya sampai sekarang memang diterima di berbagai tempat, termasuk di Keuskupan Agung Semarang diterima. Kecuali ada kelompok tertentu yang menyimpang dari kehidupan gereja atau praktek umat jemaat. Yang kedua, apakah devosi ini dapat bertahan? Ini seperti mengikuti kata-kata Gamaliel. Kalau itu dari Tuhan, dari Allah pasti akan terus. Kalau tidak, dari manusia pasti akan mati. Yang ketiga, tentu saja apakah kehadiran kelompok ini membawa
suasana komunio gereja yang makin baik, membawa damai, membawa kasih, buah-buah roh yang memang itu kita kenal. Jadi kalau kelompok ini sungguh-sungguh membawa kedamaian, mereka aksi sosial, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, mereka mengumat, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan paroki, tidak memisahkan diri. Lalu menurut saya kelompok ini tidak masalah, Romo. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak benar, jangan langsung dihukum, tapi sebaiknya didekati orangnya. Jangan-jangan orangnya itu nanti yang bermasalah, bukan KTM-nya itu sendiri. Karena KTM diterima di mana-mana. Bahwa belum apakah berkembang di luar negeri saya nggak tahu, Romo. Karena cukup banyak, kadang-kadang ada yang cerita anggota KTM di Indonesia lalu di Australia, ada yang di Amerika, itu kadang-kadang mengadakan doa bersama secara daring dan seterusnya. Tapi saya nggak terlalu mengerti bagaimana itu terjadi. Tapi intinya itu, Romo. Nah, saya punya keyakinan kita sebagai gembala, kita harus sungguh-sungguh berkata kayak orang-orang tua itu ya, piye-piye anakku. Seorang anak kalau masuk penjara, maka orang tua yang baik bukannya kemudian tidak mengakui lagi, tapi tetap mengunjungi, tetap mencintai. Maka kalau kita punya umat yang tersesat, kewajiban kita untuk mencari dan sungguh-sungguh mengajak kembali. Maka di Keuskupan Agung Semarang itu ada jaringan kelompok doa yang zamannya Monsinyur Pujo disebut jaringan kodok. Kodok itu singkatan dari kelompok doa keuskupan, K-nya terakhir, K keuskupan, kodok gitu. Karena Monsinyur Pujo dulu seneng kodok, seneng kata ya. Tapi singkatan, maksudnya apa? Itu terdiri dari semua kelompok devosi itu disatukan, dipertemukan supaya do rukun, ora rebutan anggota dan digembalakan. Bahkan nyuwun sewu kelompoknya Ibu Agnes Cimai itu pun datang. Ya, sempat ngomong dengan kelompok mereka karena saya sempat menjadi koordinator juga dulu waktu komisi liturgi dan mengarahkan supaya mereka tidak memisahkan diri. Jadi semangat kita bukan semangat menghukum atau karena kamu tidak tak kasih misa, enggak, tapi justru malah ngerengkuh basa Jawane itu, menggembalakan. Piye-piye bagaimana juga mereka umat kita. Menurut saya yang tidak pernah diperkenankan menurut pengalaman saya ya selama ini, tidak pernah boleh memusuhi umat. Karena mereka bagaimanapun juga adalah anak-anak dalam tanda kutip kita. Tidak pernah memusuhi umat. Apakah menjawab, Romo? Ya, nggih, matur nuwun. Monsinyur Afin tadi mau bertanya. Oh ya, Monsinyur Afin. Yang kriteria. Oh ya, baik, makasih Romo. Romo Budi. Ya, terima kasih Romo Cito. Tadi pada awal pemaparan dibedakan antara liturgi dengan devosi, bahwa kalau liturgi itu sifatnya resmi, ketat, singkat, padat, lalu devosi lebih bebas, lebih panjang, lebih longgar dan lain sebagainya. Memang dua ini bisa kita membedakan, tetapi dalam praktek apakah, tentu kalau beda antara pertimbangan hukum gereja KHK dengan pertimbangan pastoral, apakah dimungkinkan atau katakanlah terjadi bahwa liturgi itu bisa di mix dengan devosi.
Karena tadi salah satu ciri dari devosi itu bebas soal liturgi itu tertentu tempatnya, sementara devosi itu bisa lebih longgar. Saya kasih contoh begini. Kalau misa Jumat pertama tentu kita paham semua, tetapi juga ada praktek yang ini pasti berkaitan dengan devosi. Misa Jumat Kliwon, kalau Jumat pertama kan jumper, kalau Jumat Kliwon itu jukli, nah, macam itulah. Lalu yang berikut soal itu tadi peristilahan Jumat Kliwon. Lalu yang kedua soal misalnya praktek bahwa kalau liturgi itu resmi tempatnya tertentu karena ada aturan tata letak liturgi itu. Soal misalnya ada misa OMK atau apa yang misa tidak di gereja tapi di alam, lalu soal tempatnya itu misalnya di pinggir kali atau di bebatuan, di pantai, macam itu. Bagaimana komentar Romo tentang hal ini, dan apakah ya memang dari Komisi Liturgi KWI pernah memberikan katakanlah patokan-patokan atau katakanlah supaya praktek-praktek yang terjadi itu tidak menjadi ya semacam pembicaraan liar atau pergunjingan. Terima kasih Romo. Baik Romo, dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan mungkinkah pencampuran devosi dan liturgi ya Romo ya? Mungkin Romo. Tadi sudah saya beri contoh menjawab pertanyaan pertama tadi, bahkan perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus semula adalah devosi, tapi disatukan. Dan biasanya kita sudah doa sesudah komuni, liturgi ekaristi selesai, ada dilanjutkan dengan pujian atau salve dengan sakramen Maha Kudus itu. Itu kan sebenarnya penggabungan yang diperkenankan. Tapi memang ada rubriknya, memang diperkenankan. Nah, penggabungan juga bisa bersifat menurut waktu, yaitu misa jukli atau jumper tadi. Itu devosi digabung Romo dengan misa. Yang penting saat misanya itu tidak kemudian terpisah-pisah atau dicampuri dengan macam-macam upacara. Kalau Jumat Kliwon lalu pakai menyan, sepanjang misa pakai menyan, baunya menyan, kembang-kembang, terus mestinanya do kaya gendruwo ae. Dandane ada uswana sakral, nah itu salah ya. Bukan itu. Tetap misa biasa, cuma diadakan pas malam Jumat pertama atau pas Jumat pertama. Itu kan devosi Jumat pertama itu kan sejak Santa Margareta Maria Alacoque ya. Mengapa? Karena pada waktu itu misa tidak terlalu biasa untuk misa harian itu pada umat. Sekarang kita ini nggak ada misa Jumat pertama untuk romo-romo setiap hari misa. Untuk umat masih mungkin karena memang tidak tiap hari misa. Jadi soal Jumat pertama itu juga berkaitan dengan penghayatan sehari-hari sebenarnya. Saya pribadi sering lupa bahwa itu Jumat pertama. Oh, tiap hari misa kok, tiap Jumat juga misa. Bedanya apa? Gitu. Itu misa novena Romo. Kan sering tuh ada toh misa novena. Itu kan penggabungan. Novena itu devosi, lalu misanya jelas, tata urutannya sesuai TPE kita. Bahwa di situ ada doa novena tertentu tentu bisa. Misalnya rosario sebelum misa. Jangan rosario di dalam misa. Tapi di luar misa. Misalnya sebelum misa, biasanya untuk persiapan sekaligus. Kalau di kerep itu lalu banyak ujud. Jadi membacakan ujud itu sebelum misa. Karena kalau pas misa dibacakan ujud, waduh, lama banget, bisa setengah jam itu. Diadakan pada hari-hari tertentu sesuai urutan novena. Jadi mungkin Romo, tapi memang pas bagian liturgi itu sendiri atau ekaristi itu dibuat jelas sesuai urutannya. Lalu mengenai kedua itu tempat misa ya Romo ya. Tempat misa. Tempat misa itu tentu saja sifatnya memang dalam
kitab hukum gereja jelas dikatakan tempat yang harus misalnya pada kapel atau gedung gereja atau tempat yang terberkati, dan jangan di tempat-tempat seperti misalnya kuil atau tempat ibadat agama lain, itu pasti disirii dihindari. Nah, sementara itu misa di mana itu sebenarnya praktek gereja perdana itu justru menunjukkan, ada buku yang khusus membahas mengenai pemecahan roti, saya membaca buku itu. Dia menulis bahwa memang gereja perdana itu biasa mengadakan ekaristi di rumah masing-masing secara bergiliran. Ada buku yang mengatakan rumah itu biasanya rumah cukup besar ketika orang bisa ditampung. Apalagi ketika zaman penganiayaan. Katakombe makam orang Romawi bahkan dipakai sebagai tempat untuk misa. Kalau Romo-Romo pernah ziarah ke katakombe di Roma, ya toh ada pelayanan kemungkinan misa di di katakombe itu. Tapi kita berdiri terus, gak ada kursi di situ, ya kan? Dan suasananya juga agak sedikit singup lembab, dan kalau di bawah ada lampu-lampu itu. Saya pernah juga misa di situ, hanya dengan beberapa orang, karena terlalu banyak juga nggak nyaman. Jadi ada situasi yang memang disebut mungkin tidak ideal, tetapi secara pastoral dapat diterima. Nah, tentu saja misa yang paling ideal itu di gedung gereja yang diberkati uskup, apalagi altarnya itu diberkati. Tapi itu kan nggak bisa jalan untuk setiap tempat. Kadang-kadang kita juga perlu misa, misalnya di stasi atau lingkungan. Kalau di Keuskupan Agung Semarang itu sangat biasa kita misa di rumah umat, karena dalam rangka misa requiem, misa memulai, itu kita biasa. Kita anjurkan pakai meja yang khusus. Meski begitu tidak setiap keluarga punya. Pripun Romo, gen kula niku mejane yang tinggi maem, tinggi nganu, mboten Bu meja sing untuk doa ngono. Ndak ada Romo, meja kami cuma satu itu. Ya sudah, yang penting ditaplai dengan yang pantas. Jadi itu lebih pertimbangan pastoral. Secara pastoral sangat dimungkinkan untuk misa di rumah-rumah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak baik misa di rumah, itu mungkin pikirannya lebih ideal. Tapi yang ideal tidak selalu pas. Kalau misalnya Romo muda mengadakan hiking naik gunung, katakanlah Gunung Merapi, ya, dan misa di lereng di atas kawah Gunung Merapi. Gawe-gawe nih gue, ya di pinggir lah ya. Masa harus pakai pakaian stola kasula alba lengkap? Kalau Romo itu cuma pakai kaos biasa, lalu dia bawa stola saja, saya bisa menerima kok. Karena situasinya memang tidak ideal. Tapi kalau dia misa di paroki yang sangat dimungkinkan untuk lengkap dan hanya pakai kaos, masalah itu. Harus dipersoalkan itu. Gitu Romo. Jadi ada konteks tertentu yang kita harus bijak. Misalnya kalau di Keuskupan Agung Semarang misalnya kami menganjurkan semua misa requiem di gedung gereja misalnya. Lah kalau di umat di kota mungkin agak lumayan meskipun akan ditentang. Karena apa? Loh, karena kan tamunya itu kan banyak tamu dari non Katolik dan tetangga. Dan bahkan kalau saya khotbah itu saya lihat banyak orang yang non-Katolik, non-Kristen saat mewartakan iman gereja tentang kebangkitan ini saatnya. Itu ada aspek kerigma yang bagus. Tapi kalau umatnya di pelosok dan membawa Romo bapaknya yang meninggal itu ke paroki, itu sudah kendaraan dan transportnya susah. Belum warga yang mau ikut hadir itu nggak bisa karena perjalanan macam-macam lah.
Tapi ini konteks kami seperti itu. Maka juga di tingkat KWI nggak ada aturan yang melarang Romo misa di rumah. Yang penting memang ini tidak ideal secara liturgis, tetapi secara pastoral dimungkinkan dengan pertimbangan sungguh-sungguh dibuat layak tempatnya, suasananya. Dan akhirnya kita harus ngomong, apa toh gereja itu? Gereja pertama-tama adalah diri kita umat beriman yang dihadiri oleh Kristus dalam rohnya, yang berdiam dari hati kita, sehingga kita semua disebut sebagai bait Allah. Jadi umat beriman itulah yang pertama-tama disebut gereja, bukan gedung gerejanya. Dalam teologi gedung gereja saya mengupas dalam buku saya itu, gedung gereja itu menjadi terberkati bukan karena itu sekedar diberkati uskup dan seterusnya, itu jelas oke, tetapi karena dipakai oleh umat beriman yang adalah bait Allah sendiri berkat Kristus yang hadir, sang bait Allah sejati. Jadi dipandang gereja sebagai gereja yang hidup, bukan pertama-tama gedung atau apa. Kalau perspektifnya seperti itu Romo, lalu tidak terlalu masalah sebenarnya. Apakah menjawab Romo? Ya, matur nuwun. Terima kasih Romo atas materi yang sudah disampaikan. Devosi dengan kelompok devosan tentu hal yang berbeda. Dengan maksud bahwa yang devosi yang sudah dihidupi pribadi-pribadi dikentalkan dan dihidupi secara kelompok dalam kelompok tertentu, kelompok devosan itu. Bahwa mengapa sekarang tampaknya devosi menjadi kurang diminati, salah satunya mungkin karena di gereja sendiri tidak ada ruang khusus untuk doa secara pribadi. Kemungkinan karena zaman dulu ketika masih misalnya menghadap tembok, masih ritus yang lama, umat rosario sendiri, romonya sibuk sendiri. Ketika ada lonceng baru berlutut, baru menghormati pada konsekrasi itu. Lalu sekarang tidak lagi, kecuali beberapa yang sepuh-sepuh sambil misa sambil rosario mereka gitu. Tentu hal yang keliru untuk masa sekarang. Zaman sekarang mungkin tidak ada ruang lagi ketika orang sudah disibukkan dengan banyak hal, termasuk sibuk kemacetan jalan, sehingga tidak ada waktu khusus yang masing-masing untuk berdoa sendiri di gereja sebelum atau sesudah Ekaristi. Lalu juga tampaknya kelompok devosan itu juga tidak diminati akhir-akhir ini, terutama untuk generasi muda. Bahwa banyak kelompok devosionalia itu yang sekarang anggotanya sudah sepuh-sepuh, termasuk Legio Maria yang dulu diminati oleh orang-orang muda, termasuk remaja, sekarang isinya hanya kakek dan nenek. Apakah rosarionya tidak diminati? Saya kira juga tidak, karena pertemuan lingkungan kalau bulan Rosario dan bulan Maria itu penuh, karena masing-masing dengan membawa intensinya pribadi-pribadi. Dan Rosario meskipun tidak kebagian satu kali Salam Maria dalam putaran Rosario itu, mereka sudah marem, mantap hati ketika bisa membawa intensi masing-masing di doa lingkungan itu. Sementara ketika rosarionya di kelompok Legio Maria tidak menjadi diminati pada generasi sekarang. Tidak mengerti apakah ini memang tidak menyesuaikan dengan zaman sekarang atau tidak mengikuti perkembangan kekinian sehingga tidak diminati oleh kaum muda. Tapi untuk devosinya sendiri saya pikir tidak ada alasan bahwa ini tidak diminati oleh kelompok manapun, termasuk oleh kelompok orang muda. Sekian saja Romo. Komentar mungkin ada perbandingan di tempat lain tentang kelompok devosan supaya lebih diminati oleh kelompok orang muda. Terima kasih. Baik Romo. Saya kira bagus ya Romo membedakan antara devosi ansih pada dirinya
sesuatu yang memang sangat bernilai dan mesti ada dan tetap harus ada, ya kan? Dan kelompok devosan yang sudah menyangkut orangnya, itu betul dibedakan. Nah, sekarang fokus ke anak-anak muda. Saya rasa betul dugaan Romo bahwa ruang untuk doa pribadi bagi umat mungkin di gereja itu kurang. Itu menjadi bahan untuk kita. Saya masuk sebagai anggota tim pembangunan Kuspanan Agung Semarang bagian liturgi. Dan semenjak itu ketika ikut meng-ACC dari sisi liturgis, biasanya saya ditanya bagian panti imam bagaimana, altar, hanya satu mimbar, itu kan saya tekankan semua sesuai dengan prinsip-prinsip liturgi. Tapi saya selalu bertanya ini, mana ruang devosi? Lebih khusus lagi dalam jangka jauh atau agak menengah atau syukur-syukur jarak dekat, dalam konteks pembangunan ini di mana nanti akan ada kapel adorasi. Dan saya sampai sekarang ini selalu berhasil memasukkan supaya ada kapel adorasi. Perkara sukses atau enggak saya tidak tahu. Tapi pokoknya selalu saya pesankan itu. Nah, karena mereka ingin ACC saya untuk pembangunan selalu, oh ya Romo. Tapi memang saya memberi pengajaran, memberi pengertian bahwa devosi ini perlu. Tapi sekurang-kurangnya tempat orang bisa berdoa. Cukup banyak paroki itu punya ini loh, dan laku loh. Itu patung Maria itu loh ya, taman doa. Bener nggih? Cukup banyak itu dan itu laku. Banyak ibu-ibu dan membawa anak. Anak-anak yang dibawa ibu-ibu itu mencatat dalam hatinya mesti sambil makan. Tapi mereka itu sebenarnya mencatat apa yang dibuat ibunya. Nah, ini poin saya yang kedua. Betapa contoh teladan orang tua itu sangat menentukan. Ketika saya sekarang ini biasa doa rosario, itu karena dulu diajari di rumah. Nah, masalahnya sekarang banyak anak muda, orang-orang tua muda, moga-moga salah, itu memang tidak lagi berdoa bersama di rumah. Itu poinnya. Maka saya kira nanti salah satu kebijakan pastoral atau apalah yang mau kita tempuh di paroki-paroki, bagaimana menganjurkan keluarga-keluarga itu punya waktu doa bersama. Doa bersama itu bisa 5 menit, bisa 3 menit, doa malam bersama. Syukur-syukur Mei dan Oktober itu mereka doa rosario. Meskipun dari pengalaman kalau lingkungan mengadakan itu akan lebih kemungkinan terjadinya lebih terjamin, lebih pasti. Apakah di sini ada tempat romo-romo sembayangan ubengan rosario tiap hari tapi pindah-pindah? Ada ya? Itu sangat bagus Romo. Apalagi nanti anak-anak itu disuruh, ayo kamu udah mau komuni toh, ayo mulai berani memimpin doa. Itu sebenarnya cara penanaman internalisasi untuk devosi bagi mereka. Jadi saya tekankan itu Romo, praktek dan teladan orang tua untuk berdevosi. Dan lingkungan yang mengadakan devosi rosario teratur setiap hari itu selama bulan Mei itu ubengan itu sungguh sangat baik. Biasanya juga supaya nggak ngebot-boti memberatkan yang jadi tuan rumah, nggak usah ada snack. Itu kan sering-sering memberatkan. Pokoknya satu rosario selesai. Kami biasanya titip renungan bulan katekese liturgi. 5 menit dibacakan, pokoknya pernah dengar lah. Lalu itu sambil ditutup dengan rosario, macam itu. Biasanya mereka lebih senang doa rosario, lebih banyak yang datang daripada APP. Bener enggak? APP itu mesti ada sharingnya itu loh. Dan saya bisa sharing ini ibu bapak-bapak tertentu, orang-orang tertentu yang sing gerah wicara itu.
Gerah Wicara tahu, Gerah Wicara itu sakit, dia sakit kalau nggak ngomong gitu loh. Ada orang-orang tertentu itu kudu ngomong. Lalu yang lainnya cuma pendengar. Tapi kalau Rosario kan semua bisa aktif dan hanya itu acaranya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memang kita justru dengan tahun ini saya senang sekali, juga terkagum-kagum sebenarnya ketika diberitahu Romo Pomo bahwa keuskupan ini tahun devosi. Karena di keuskupan kami malah belum pernah namanya tahun devosi. Tapi memang kita sebagai Romo Paroki memang perlu menggalakkan, mungkin baik juga dicatat setiap paroki devosi apa saja yang dihidupi di paroki ini, lalu bagaimana koordinasi kita untuk devosi-devosi yang kadang-kadang ini, nyun sewu maaf ya, do rebutan apa? Anggota. Kan ngisi-sini toh itu sebenarnya memalukan toh, sesama Katolik kok saling mendahului itu. Kayak bis kota ya. Jadi perlu ada memang kebijakan pastoral, pertama inventarisasi, lalu pertemuan dengan para ketuanya, koordinatornya, bagaimana kita sekarang bisa kerjasama saling membantu. Lalu bagaimana meningkatkan. Lalu benar ada beberapa devosi yang tidak disukai anak muda. Tapi Romo, contoh lain, Taise tahu ya, itu digemari anak-anak muda. Orang-orang tua malah nggak terlalu. Tapi anak-anak muda itu suka Taise itu. Para frater seminari tinggi itu selalu tiap Rebu ketiga doa Taise itu yang datang anak muda semua. Mahasiswa dan seterusnya. Jadi devosinya itu saya kira tetap merupakan kerinduan dan suatu kemestian dan keniscayaan dalam hidup iman kita, karena gereja justru diselamatkan dalam tanda kutip ya, karena ada devosi. Ketika liturgi menjadi kaku, bahasa Latin hanya diurus oleh klerus, umat tidak punya tempat dan peran, maka devosi menyelamatkan mereka masih di gereja. Meskipun secara liturgis ya keliru, wong ada misa kok malah devosi. Tapi juga romonya juga salah waktu itu. Jadi kan dalam satu kap gereja itu kan ada banyak altar. Dan mereka misa sendiri-sendiri. Sesuatu yang untuk pemikiran Konsili Vatikan kedua aneh, karena memang kemudian diminta konselebrasi dalam satu ruangan. Nggak boleh ada dalam satu ruangan dua misa, itu nggak boleh. Oh, di ruang lain perkara. Nah, justru situasi gereja yang kurang ideal pada waktu itu, tapi dalam konteks tertentu yang bisa dimengerti, kita bisa meyakini di satu pihak devosi pasti mesti ada. Di lain pihak sekarang ini mengalami bentuk-bentuk yang mungkin lebih sesuai dengan jiwa anak muda dan seterusnya. Maka devosi ini saya pikir bisa terus bermetamorfosa, beralih bentuk juga bisa. Tapi tetap akan ada. Karena itu kerinduan dari batin umat, batin orang. Itu Romo tanggapan saya. Makasih. Romo Sutris silakan. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Romo kaitannya dengan cita-cita harapan kalau membangun gereja ada ruang difusi, ruang adorasi ya. Mungkin ini juga baik kalau dibagikan Romo kepada kami yang dimaksud dengan ruang adorasi itu, apakah itu semacam kayak kapel kecil untuk menyimpan sakramen Maha Kudus atau bagaimana, atau semacam tabernakel untuk mentatahkan tabernakel atau sakramen Maha Kudus itu? Ya, baik Romo. Kapel adorasi itu sebuah ruangan yang terpisah dari gedung gereja. Meskipun tempatnya bisa menempel di bagian depan, bagian belakang, entah terserah. Karena harus melihat denah keseluruhan ya. Kadang-kadang ada yang dekat pasturan. Bagi saya itu tidak masalah, yang penting ada. Kok mengong.
Nah, yang penting ada. Di situ ada tabernakel dan monstrans yang ditahtakan, ya. Level paling ideal itu 24 jam, tapi nonsens. Tahun 2007, 2008, 2009 ketika Monsinyur Pujo, zaman Romo Pujo itu sedang marak-maraknya. Ada kapel adorasi abadi di mana 24 jam. Saya ikut memelopori dan memberi penjelasan. Karena kewajibannya ketika ada monstrans, maksudnya ada sakramen ditahtakan dalam monstrans dan ditahtakan dieksposisikan, ya, ditunjukkan, itu harus ada orang yang berdoa di depannya. Itu prinsip liturgis. Tapi de facto kan susah mencari pendoa pada jam-jam tertentu. Nah, teoritis mungkin, karena hanya butuh 24 orang setiap hari, 48 setiap hari dengan jam yang berbeda. Saya kalau mau bisa menjelaskan mengapa di adorasi yang lebih lama lebih bagus daripada dibarengke sekalian 48 orang itu. Itu ada teologi silih yang bagus yang bisa dijelaskan. Tapi oke, itu lain kali. Masuk kembali. Nah, dengan pertimbangan tidak mungkinnya ada pendoa adorator yang 24 jam terus-menerus itu, maka saya selalu menyarankan buatlah tabernakel. Bisa dari kayu. Saya punya contoh di gambar. Yang selalu saya pakai itu contoh di gereja SMI Santa Maria Immaculata Kalideres Jakarta. Itu ada kapel adorasi di bagian terpisah dari gedung gereja, terpisah dari pastoran. Nah, tapi intinya itu kapel dengan AC, ya. Nah, ada tabernakel. Tabernakel itu punya pintu. Oke, ya jelas punya pintu. Kalau nggak punya pintu ya mana bukanya, aneh-aneh. Nah, ketika pintu itu dibuka, kalau yang model SMI itu, daun pintunya yang dalam dibuka, itu ada malaikatnya yang gini. Sementara tabernakel terbuka, itu ada kaca yang terkunci. Itu untuk mengawekan, itu mencegah kalau ada orang mau sakrilegi. Di situ sakramen ditahtakan sepanjang waktu, seminggu 2 minggu sekali diganti oleh Romo. Oke? Kalau ada umat datang mau adorasi, tinggal buka sendiri, diberi catatan, bukalah dengan hormat sambil berlutut. Jrek. Sujud, doa. Enggak ada penggantinya, tutup lagi, jelek. Mundur. Dengan cara demikian, secara liturgis tidak disalahi, tapi ada tempat untuk selalu berdoa di depan sakramen Maha Kudus bagi yang, dan saya beberapa kali doa di sana itu selalu ada orang datang, 1, 2 gitu. Saya baru saja Romo pindah domisili, saya tetap mengajar di FTW fakultas, tapi saya sudah 27 tahun di seminari tinggi, minta Bapak Uskup buat diperkenankan manulah pindah nggon. Lalu saya dapat di Puren Pringwulung tuh bersama Romo Pringwulung, Romo Vikep Maradio dan Romo Komsos. Kami 5 orang, 1 pastoran. Dulu itu rumah tua. Rumah tua itu Domus Pacis dulu, ya, Pringwulung tuh. Nah, Romo tuanya sudah pindah ke Kentungan karena lebih besar, dan kami hitung-hitung tuh Romo Unio yang makin tua itu makin banyak. Udah antri, kan usia itu kan nggak bisa kecuali mati sebelumnya, ya. Tapi kan kita nggak mengharapkan lalu Bok Matio sebelum usia 70 ya jangan gitu, ya. Itu kan terserah Tuhan. Tapi kan harus siap. Keuskupan kan siap dan nyiapin. Lalu pindah, nah, itu kosong sejak 2 tahun, maka kami isi itu. Nah, ketika kemarin saya datang, ternyata tidak ada. Saya kan adorasi sambil malam, kan tidak mungkin. Nah, lalu saya pesan, saya dapat kenalan namanya Mas Angga, orang Kota Gede. Nanti Romo kalau berminat saya kasih nomornya, orang Katolik juga. Langsung saya mendikte, dia membuatkan itu kayak Sam itu. Oh paham, Romo paham, saya tahu cara membuatnya. Romo monstranya seberapa ya, sekian-sekian. Dengan emas tua atau emas muda? Emas ya yang tua lah.
Ya baik, jatinya Romo, jati tua sekian, jati muda sekian, jatinya agak muda nggak apa-apa tah. Terus akhirnya itu monstran 7 juta, lalu tabernakelnya 5 atau 6 juta. Dah. Saya tuh mempraktekkan sendiri Romo. Ketika Yesus mau disembah, saya telepon orang, 2 orang langsung membantu. Romo, untuk itu saya beri uangnya. Jadi saya nggak tinggal nelpon langsung dikirimi uangnya untuk tabernakel itu. Wah, saya ingat betul sejak dulu. Kalau ada orang Romo ada Romo siapa saya lupa dari Australia, itu Romo yang memang mewartakan adorasi abadi di mana-mana. Dia bilang gini, yang penting dari Romo Paroki itu cuma izin. Nanti yang ngurus biar Yesus sendiri yang menggerakkan banyak orang. Dan itu terjadi Romo berkali-kali itu. Jadi Romo cuma diminta izin saja dan memberi tempat sudah. Syukur-syukur nanti kerso menghidupi juga, itu baik. Apakah memberi inspirasi Romo jawaban ini? Jadi ruangan bisa berapa meter ya? Tidak harus besar Romo, tidak usah sebesar ini, nanti ngoblah-oblah. Paling ya 3 atau 4, 3 kali 4 kali 5 aja sudah bagus kok. Gitu. Yang saya terkesan itu di Nganjuk, Romo Eko Budi yang sekarang jadi Vikjennya Pauspan Surabaya. Dia mengundang saya, tapi yang saya terkesan itu setiap jam 9 malam papel itu kebak penuh. Karena apa? Romo ngajak kompletorium di depan Sakrament Maha Kudus. Jadi setiap jam 9 Romo ada atau tidak selalu ada kompletorium di Medion waktu itu. Maaf, di Nganjuk. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menggerakkan umat itu gampang, menggerakkan donasi itu gampang Romo. Yang penting Romo memberi izin tadi supaya Yesus disembah dan dimuliakan. Udah awas pokoknya jalan itu. Itu pengalaman saya begitu. Tapi kalau misalnya bangun gereja, waduh, ini belum bisa ini apa? Nggak apa-apa Romo, saya bilang nggak harus. Tapi sudah ada skema dinah nanti kira-kira di mana gitu loh Romo. Jangka ke depan. Pokoknya jangan kemudian semua dikebaki untuk apa gitu. Tapi ruang devosi harus ada. Taman doa baik kalau ada. Saya kira itu juga sangat populer. Biasanya dua-duanya ada lalu. Itu Romo, sharing saya. Terima kasih.